Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nafisyah dengan NIM 2237029 akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yakni dengan judul Sistem Bilangan dan Konversi Bilangan. Sistem bilangan. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam teknik digital, diantaranya yakni bilangan desimal, biner, oktal, dan hektadesimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar dengan kita karena berbagai kemudahan yang kita pergunakan sehari-hari. Secara matematis, sistem bilangan bisa ditulis seperti contoh di bawah ini. Bisa dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan. Contohnya, bilangan desimal dengan radiks 10. 5185 radiks 10 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 3 ditambah 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 8 dikali 10 pangkat 1 ditambah 10 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Kenapa bisa ada pangkatnya? Karena kita hitung dari angka yang paling terakhir. Angka yang paling terakhir ini disebut satuan, sedangkan kedua sebelum terakhir ini disebut puluhan, dan ini disebut ratusan, dan 5 ini disebut ribuan. Maka satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Begitupun seterusnya. Maka diperoleh hasil perkalian yang seperti ini. Yang kedua, bilangan biner radiks 2 yang memiliki digit 0 dan 1. 10011 radiks 2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Kenapa bisa ada pangkatnya juga? Nah, ini seperti tadi juga, kita hitung dari yang paling belakang sampai yang ke depan. 0, 1, 2, 3, 4. Kita urutkan. 0, 1, 2, 3, 4. Maka dapat diperoleh 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. 0 dikali, jika 0 dikali berapapun itu hasilnya tetap 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Diperoleh hasilnya, maka 10011 radiks 2 sama dengan 19 radiks 10. Selanjutnya, macam-macam sistem bilangan. Sistem bilangan ini diantaranya kan tadi terdiri dari desimal, biner, oktal, dan hektadesimal. Desimal ini memiliki radiks 10 dengan himpunan 0, 1 sampai 9. Contohnya seperti 255 radiks 10. Jika radiks 10 ini berarti dia bilangan desimal. Yang kedua, bilangan biner. Biner ini radiksnya 2 dengan himpunan 0 dan 1. Contohnya ini dengan akhiran ini radiks 2. Ketiga, yakni bilangan oktal dengan radiks 8, di mana himpunannya terdiri 0 sampai dengan 7. Contohnya seperti ini. Hektadesimal radiksnya 16 dengan himpunan 0 sampai F. Kenapa 0 sampai F? Kenapa enggak 10, 11 gitu? Karena dalam hektadesimal 10 dan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu menggunakan huruf, bukannya angka. Tapi artinya sama saja. A ini tetap 10, B 11, C 12, dan seterusnya. Oke, selanjutnya konversi bilangan. Pertama, konversi bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan biner digunakan pembagian dengan dua secara suksesif sampai sisanya 0. Sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi last significant bit atau dia bakal terletak di belakang.
jawaban yang pertama akan terletak di belakang, dan sisa yang terakhir ini menjadi most significant bit MSB atau dia akan berada di depan. Oke, contohnya konversikan 179 radix 10 ke biner. Nah, kan tadi kan kalau desimal ke biner itu dibagi 2. Karena apa? Karena biner ini tuh himpunannya 2, radiksnya itu 2. Makanya 179 ini dibagi 2 sama dengan 89. Nah, karena 179 ini sebenarnya tidak bisa dibagi 2 dan menyisakan satu angka, maka kita tulis 179 dibagi 2 ini sama dengan 89, sisanya itu 1. Nah, 1 ini kan jawaban yang pertama, ini akan menjadi LSB atau last significant bit. Selanjutnya kita turunkan lagi, 89 dibagi 2 berapa? 44, sisanya 1. Nah, kita turunkan lagi sampai angka paling terkecil yang tidak bisa dibagi 2 lagi. Nah, di sini ini kan 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, 1 ini kita bagi 2 lagi tidak bisa, 0. Nah, sisanya ini yang 1 ini tadi. Oke, yang 1 ini tadi kita jadikan sebagai MSB atau most significant bit. Nah, untuk penulisan konversi dari desimal ke biner ini kita urutkan dari bawah hingga ke atas. Jadi nanti menulisnya 1 0 1 1 0 0 1 1. Nah, seperti jawaban yang telah saya tampilkan. Oke, selanjutnya konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, kalau kita desimal ke biner tadi kan kita bagi 2. Nah, kalau ke oktal ini kita baginya 8 karena oktal ini radiksnya itu 8 dan pengurutan peletakannya juga sama seperti tadi. Nah, contohnya konversi ini 179 radix 10 ke oktal. 179 dibagi 8 itu 22 yang menyisakan 3 angka. Nah, kemudian 22 ini kita bagi 2 lagi. Nah, hasilnya yakni 2. 2 sisanya 6. Nah, sisa 6. Nah, 2 ini bisa nggak kita bagi 8? Oh, tidak bisa. Berarti sampai sini saja gitu. 2 ini berarti menjadi most significant bit. Maka urutannya 2 6 3. Nah, seperti jawaban yang telah saya tampilkan. Oke. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke hektadesimal. Konversi bilangan desimal ini sama juga dengan tadi, cuman kalau hektadesimal ini kan 16 ya radiksnya. Jadi kita bagi 16. Oke. Terus peletakannya juga sama. Nah, contohnya 179 radix 10 ke hektadesimal. 179 ini dibagi 16 sama dengan 11, sisanya 3. Nah, 3 ini kita jadikan sebagai LSB. Nah, kemudian 11 ini kita bagi 16 bisa atau enggak? Oh, enggak bisa. Berarti sisanya tetap 11 ini. Nah, hektadesimal itu kan cuma 0 sampai 9 dan seterusnya itu huruf. Nah, jadi 11 ini kita cari 11 tadi itu urutan yang keberapa setelah 9. Nah, habis 9 kan 10. Nah, habis 10 itu berarti A. Nah, 11 ini berarti dia B. Nah, seperti jawaban ini. Berarti 179 radix 10 sama dengan B3 radix 16. Selanjutnya konversi bilangan biner ke oktal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal, kita harus melakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB. Nah, kita akan mengelompokkan bilangan biner ini menjadi 3 digit setiap posisinya. Dimulai dari yang paling belakang sampai yang ke depan. Oke, contohnya ini. Binernya 10110011 radix 2 ke bilangan oktal. Nah, kita
ini definisikan atau kita pisahkan menjadi 3 digit, 3 digit di setiap posisinya. Ini kita kan dari belakang, berarti 1 1 0. Nah, kemudian yang ini 0 ini 1 1. Nah, kemudian yang ini kan sisa. Nah, kalau sisa ini ditulisnya ya sesisanya itu doang gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya? Nah, dalam bilangan biner ini setiap angka ini memiliki nilai. Nah, sebentar. Oke. Sekarang nilai dalam LSB ini dinyatakan dengan 1. Sedangkan urutan kedua sebelum terakhir ini merupakan 2. Nah, kemudian urutan ketiga ini 4, 8, 16, dan seterusnya. Tapi kita akan mempelajari hanya 4 ini saja. Oke. Bagaimana caranya? Oke. 1 ini kan sama dengan ini. Nah, jika dia berupa angka 1 bukannya 0, berarti nilainya itu kita tuliskan. Sedangkan jika dia itu angkanya 0, berarti tidak usah kita tuliskan. Nah, 1 ini kan memiliki angka 1, sedangkan yang posisi kedua ini angkanya 2, dan posisi yang ketiga ini angkanya itu 0. Nah, jika 0 maka kita tidak definisikan si 4 ini ke dalam sini gitu. Kita tidak akan menjumlahkan 4 ini ke dalam angka ini. Jadi yang hanya kita tambahkan ini yang 2 yang angkanya 1 aja. Nah, berarti ini kan 2 ditambah 1, ini kan 1 ditambah 2 berarti 3. Nih, 3. 3 ini hasil penjumlahan dari 2 dan 1. Nah, selanjutnya ini juga, ini kan 0. 0 ini kan 1, tapi di sini tidak kita jumlahkan. Langsung ke posisi kedua ini 2. Di sini kan 2. Nah, selanjutnya ini yang ketiga itu 4. Ini karena nilainya 1, maka kita tuliskan. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Gitu. Yang ini juga yang 1, ini kan 1 tapi tidak kita tuliskan, posisi kedua 2, makanya 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa 1 0 1 1 0 0 1 1 radix 2 sama dengan 263 radix 8. Nah, konversi bilangan oktal ke biner. Sebaliknya, kalau kita mau mengkonversi bilangan oktal ke biner, yang harus kita lakukan adalah menerjemahkan setiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner. Nah, contohnya tadi, konversikan 263 pangkat 263 radix 8 ini ke bilangan biner. Jadi kita pisahkan dulu semua angkanya ini. Kita akan mengonversikan atau mencari 3 digit dalam bilangan binernya. Nah, contohnya tadi kan kalau urutannya kan 1, 2, 3 nih. Karena 3 digit kita bikin 3 aja. Nah, 3 ini penjumlahan dari berapa sampai berapa gitu kan. Berarti 3 ini kan hasil penjumlahan dari berapa sama berapa. 3 ini penjumlahan dari 2 dan 1. Nah, berarti urutannya dari yang paling kanan. Berarti ini ada nilainya 1 nilainya, ini juga 1 nilainya. Nah, 3 ini kan nggak kepake, jadi kita tulisnya 0. 6 juga gitu. Berapa antara 3 ini, berapa yang bakal menghasilkan 6? Nah, ini berarti 3 ditambah, oh maaf, ini 4. Oke. Nah, berarti 6 itu berapa tambah berapa hasilnya 6? 4 tambah 1, 5. 4 tambah 2, 6. Nah, berarti yang paling kanan ini tidak akan kita jumlahkan, jadi dia bakal 0. Nah, seperti itu. Yang kedua ini, nah, berapa tambah berapa hasilnya 2? Ya, 2 ini dia sendiri, maka
belakang dan depannya kita kasih 0. Nah, sedangkan 0 di depan ini tidak ada artinya, maka bisa kita hapus atau tidak usah diberi nolnya gitu. Nah, kan penulisnya harusnya gini, karena 0 ini tidak ada artinya, maka kita hapus. 0 yang di sini tadi kita hapus. Oke, selanjutnya konversi bilangan biner ke hektadesimal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan hektadesimal, kita harus melakukan pengelompokan 4 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB. Oke, contohnya ini. Ini yang tadi, kalau tadi kan kita mengkonversinya kan 3 digit. Nah, sekarang ini 4. Kalau ke hektadesimal ini kita pisahkannya menjadi 4 digit dalam setiap ini urutannya. Nah, ini berarti kan kita bagi 2 gini kan. Nah, 4 sini, yang kanan 4, yang kiri 4. Nah, jadinya seperti ini. Ini sama juga kayak tadi. 1, 2, 4, 8. Nah, 1 ini ada nilainya, jadi kita tulis. 2 ada nilainya, jadi kita tulis. 0 ini tidak ada nilainya, ini kan, jadi tidak kita tulis. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sedangkan yang ini, 1 ada nilainya, 2 ada nilainya, 0 ini tidak ada nilainya, 8 ada nilainya. Nah, berarti 8 ditambah 2 ditambah 1 itu berapa? 11. Nah, 11 ini dalam bilangan hektadesimal itu B. Maka dapat dihasilkan yakni 10110011 radix 2 sama dengan B3 radix 16. Selanjutnya konversi bilangan hektadesimal ke biner. Sebaliknya, untuk mengkonversi bilangan hektadesimal ke biner yang harus dilakukan adalah terjemahkan setiap digit bilangan oktal ke 4 digit bilangan biner. Oke, seperti ini. Tadi kan B316 ke bilangan biner. Konversikan B316 B3 radix 16 ke bilangan biner. Jadi kita pisahkan dulu dan kita cari 4 digitnya itu dalam bilangan biner. Nah, 3 ini penjumlahan dari 2 dan 1. Nah, urutannya berarti kan ini 1, 2, 4, 8 kan. Karena kita cuman butuhnya ini 3, jadi berapa? 1 dan 2 doang yang ada nilainya. Selanjutnya seperti itu. B ini kan harusnya 11. Nah, 11 ini penambahan dari berapa? 8, 2, dan 1 gitu. Maka hasilnya seperti ini. Oke, baik, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.